akhir 2021 juga kami proses buat pembangunan Bubokabin Cobaan Rondo, dan alhamdulillah kemarin sudah diresmikan Pak Wamen BUMN. Bubokabin ya? Bubokabin Cobaan Rondo. Nah, itu kan kalau nggak salah dengan Bubokabin itu, Bubokabin ini kan bekerja sama dengan perhutani ya? Betul Bapak, betul. Jadi mereka awalnya bekerja sama di Ranca Upas Pak, pilot projectnya di Ranca Upas, kemudian di Cikole Jagir, akhirnya alhamdulillah di tahun 2021 di Jawa Timur kami yang pertama untuk Bubokabin itu, dan alhamdulillah kemarin kami rekon Pak, okupasinya itu di 98%. Sobat Ngopi Lestari, hari ini saya bersama manajer area bisnis Wana Wisata Cobaan Rondo yang akan membahas mengenai eksistensi Pahlawi dalam menghadapi persaingan usaha di bidang wisata. Di samping saya sudah hadir Mas Wira. Selamat pagi Mas Wira. Pagi. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sih sebenarnya perjalanan Pahlawi dari dulu sampai sekarang ini? Jadi Pahlawi itu sebenarnya akronim ya, singkatan dari Perhutani Alam Wisata, di mana tahun 2002 itu dibuatlah suatu anak perusahaan perhutani yang khusus mengelola wisata, di mana lokasi wisatanya itu wisata-wisata paling besar secara pendapatan di Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, jadi di Jawa Barat itu Tangkuban Perahu, kemudian di Jawa Tengah itu Baturaden, kemudian di Jawa Timur itu Cobaan Rondo sendiri. Nah, dalam perjalanannya waktu tahun 2012 itu Tangkuban Perahu itu diambil alih lagi oleh KLHK. Akhirnya untuk wisata kami mengelola di Baturaden untuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu Cobaan Rondo, di mana berjalannya waktu lagi di 2019, 2020 ini kami sudah diserahkan lagi ada wisata bisnis madu dan minyak kayu putih, kemudian untuk AMDK juga, air minum kemasan, dan oh ya tidak lupa ada tour and travel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhutani kemana saja dinas itu semua tiketnya lewat Pahlawi begitu. Oh, seperti itu ya, Mas. Banyak sekali ya tentang Pahlawi ini, banyak pengelolaannya juga. Baik. Nah, dalam menghadapi COVID Mas ini beberapa tahun akhir ini, itu bagaimana Mas untuk kiat-kiatnya juga untuk mempertahankan semuanya itu? Sebenarnya kami mengikuti arahan direksi bahwa wisata harus tetap jalan. Jadi kami melakukan cost reduction. Jadi biaya yang fixed cost-nya itu kita kurangi, terus kegiatannya kita efisienkan lagi. Jadi memang mau nggak mau semua harus tetap berjalan, dan alhamdulillah ketika semua orang kolaps kami malah melakukan pembangunan. Jadi tetap survive ya? Tetap survive. Jadi contoh ketika 2021 kami sudah berprogres Pak, kami buat ada glamping, wahana glamping, di mana wahana glamping itu kita ada kafe yang menyatu dengan alam, bisa dilihat ada Green Rock Cafe, kemudian kita juga ada camper park kita buat. Biasanya kan sekarang ketika COVID ini orang pengen habis COVID pengen keluar nih ke alam. Nah, alhamdulillah kami sudah bisa mengakomodir, di mana kita punya blok-blok camper Pak, di mana setiap blok itu ada colokannya, wifi-nya kencang, terus mandinya air hangat juga sudah ada di sana, dan disuplai dengan ada kafe juga, ada live musik setiap weekend Pak. Seperti yang pasti Instagramable ya? Iya pasti harus Instagramable. Tapi kayaknya kaum muda. Betul. Terus kemudian nanti di akhir 2021 juga kami proses buat pembangunan Bubokabin Cobaan Rondo, dan alhamdulillah kemarin sudah diresmikan Pak Wamen BUMN. Bubokabin ya? Bubokabin Cobaan Rondo. Nah, itu kan kalau nggak salah dengan Bubokabin itu, Bubokabin ini kan bekerja sama dengan perhutani ya? Betul Bapak, betul. Jadi mereka awalnya bekerja sama di Ranca Upas Pak, pilot projectnya di Ranca Upas, kemudian di Cikole Jagir, akhirnya alhamdulillah di tahun 2021 di Jawa Timur kami yang pertama untuk Bubokabin itu, dan alhamdulillah kemarin kami rekon Pak, okupasinya itu di 98%. Oh, hampir 100% di jadi dia Bobox ini manajemen hotel ya? Betul, Semacam Bapak, manajemen hotel ya? Betul. Tapi dalam kawasan yang kita yang kelola Pak, seperti itu. Nah, Mas Wira, ini kan saya tahu juga bahwasanya PT Pahlawi ini berubah nama menjadi PT Ekoni. Iya, jadi mengikuti arahan dari Pak Direktur Utama Perhutani Pak Wahyu Kuncoro, Direktur Utama kami Bu Lucy Mardiana, melaksanakan spin-off wisata, di mana wisata-wisata dikelola KPM dan wisata mandiri yang berpotensi untuk besar di perhutani itu digabungkan ke
Palawi, sehingga ada entitas baru namanya Ikonik, yaitu penggabungan Pak Eko, Icon, dan Unik. Jadi harapannya wisata alam, ekoturism yang kita kelola dengan baik dan unik, punya nilai tersendiri di masyarakat. Namanya juga kedengerannya di anak muda gitu ya, lebih keren. Lebih asik ya, Iya, Pak. lebih asik. Iya, baik. Nah itu bagaimana Mas untuk gambarannya itu dari Bobo Kabin Iya. ya? Gambarannya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya dia itu lebih ke apa ya? Kayak penginapan, lebih modelnya futuristik ya, kayak anak zaman sekarang. Jadi dia itu punya konsep hotel, tapi lebih ke digitalisasi, Pak. Kalau dulu kita datang di front office gitu diantar, kalau dia sudah beda, Pak. Hanya check in di front office, dia ngecekkan data, kemudian dia dapat barcode. Jadi dia diinstal aplikasi mendapat barcode, nanti di pintu kamarnya itu di-scan. Nah, habis itu sampai di kamarnya kecil sih 5x3, cuman ada halamannya, tapi bagus dalam pengelolaannya. Artinya dibentuk tenda atau dibentuk Kabin pakai rumah gitu. kayak rumah-rumah. Iya, rumah Tapi itu. unik gitu ya Betul, bentuknya ya. Bapak. Terus dia bisa kacanya itu bisa diburam, bisa jelas jadi view-nya. Mungkin nanti kalau pengen waktu Jadi malam nggak- ya Mas ya, bisa di setting untuk warnanya malam. Iya betul, jadi Kacanya. warna-warni betul sesuai moodnya kita Pak. Jadi nggak perlu pakai korden ya? Nggak perlu pakai korden, Pak. Udah langsung gelap gitu. Ya, terus kemudian yang di Coban Rondo itu ada dua view yang menjadi ada city view Kota Batu bisa dilihat malam hari, kemudian ada sunrise. Jadi makanya saya yakin dengan apa yang ditawarkan dan manajemen yang profesional, lokasinya baik, private, kemudian ketika orang tuh pengen nggak terganggu satu sama lain karena memang ada jaraknya Pak, dia lebih kayak mini resort. Antara Iya, kabin satu dengan kabin yang lain 10 10 meter. meter. Iya, jadi ada Tetap jaga privacy, privasinya. betul, ada privacy. Terus kemudian malam itu udah bisa intimate kegiatannya. Jadi makanya saya yakin dan alhamdulillah terbukti kemarin okupasi kita tuh 98% itu paling tinggi dari combo kabin yang ada di Indonesia ini. Ada berapa unit memang? Kita sementara ini ada 25 Pak di Coban Rondo, 25 kabin. Ada 2 kelas, deluxe dan family di sini. Harganya rate di 625 sampai 1 juta rupiah per malam. Berarti 1 juta di weekend ya? Oh enggak Pak, ada untuk yang family Pak. Family itu lebih besar, jadi ada double kasurnya double seperti itu. Nah itu weekdays, harga weekdays atau? Weekdays weekend sama. Jadi alhamdulillah Pak, weekdays weekend ya full semua Pak, alhamdulillah. Nah, Ya ini sih. kita baru dibuka ya Mas? Baru dibuka Apakah kemarin. ada perbedaan harga nih? Nah untuk menarik, Promo maksudnya gitu untuk ya? menarik teman-teman nanti yang siapa tahu nonton ini bisa Iya. langsung berkunjung di sana juga. Betul. Jadi banyak promo-promo itu bisa dicek langsung di websitenya atau Instagramnya Bobobox, itu banyak promo, kode-kode promo. Jadi teman-teman bisa akses di sana. Di Coban Rondo itu kan juga ada air terjunnya ya? Betul, Bang. Nah apakah itu dijual satu paket atau terpisah? Iya, betul Pak. Jadi kami itu di Coban Rondo itu tiketnya tiket terusan Bapak. Terusan di mana weekday itu 35.000, weekend itu 40.000. Apa aja sih dapatnya? Jadi di weekday itu walaupun weekend memang ada selisih harga Pak. Kami di 5.000 rupiah, hanya saja yang didapat sama, yaitu ada wahana Pak, wahana panahan, menembak, kemudian labirin yang ikonnya kami di Jawa Timur iya, itu. ada labirin. Terus bersepeda dan air terjunnya Pak jadi satu Pak. Artinya berarti yang si penginap di Bobo Cabin itu, Iya, itu udah dia dapat air terjun. udah include? Iya, udah dapat air terjun. Bisa menikmati labirin dan lain-lainnya itu juga? Jadi dia nggak bisa beli tiket untuk wahananya itu Pak. Jadi kalau yang di Bobo Box itu dia kebetulan pakai tiket khusus Pak. Jadi menginap di Bobo Box dapat free air terjun. Begitu. Jadi kalau bawa keluarga bisa anak-anaknya main, bapak-bapaknya mau Betul, betul. rafting ada nggak? Nggak ada adanya Belum ada. off-road, Off-road ya? trail, ada bapak-bapak Oke. misalnya mau downhill ada di tempat kami Gimana Pak. Pak Agung? Tertarik ke sana ayo Pak. Boleh dong, waktu Iya, harus iya. dong. Ya, asik ya. Dan kami ini lagi rame ada ATV adventure Pak. Jadi naik ATV, kami punya unit ATV 200 cc Pak, sama Oh, seperti- yang ukuran besar berarti? Gede Pak, sama kayak di Ubud Bali itu. Iya. Jadi satu trip itu 200.000. Jadi kita nge-trip panjang, nanti di istirahat kita diminum kopi, terus itu kita balik lagi itu ada di kita. Banyak banget ya Mas di sana. Iya, Sana aktivitinya banyak baik. Nah dengan banyaknya itu tadi ya Mas. Iya. ya. Dan banyak banget nih ada buku kabin, Iya, ada iya. tempat wisata yang lainnya. Iya, iya. Itu kan pasti banyak banget kendalanya Mas. Iya. Mungkin dong nggak ada kendalanya. Iya. Apa aja Mas kendalanya? Bisa diceritakan nggak? Mungkin bukan kendala ya, tantangan lah, Iya, challenging. langsung. Jadi kami pikir semua yang didapat itu pasti ada harganya. Alhamdulillah memang ada beberapa ya, dan kami itu kan bekerja sama dengan vendor ya. Nah, satu hal yang harus kita pastikan adalah perjanjian kerjasama jelas. Jadi
hak dan tanggung jawabnya jelas, kita dengan vendor bagi hasilnya, terus bagaimana kita punya dashboard bersama untuk keuangan, ya itu yang penting di situ. Jadi sehingga makanya kami mulai bulan Mei itu kunjungan di atas 20.000 pengunjung setiap bulannya Pak. 20.000 Per bulannya Pak. Per bulan ya? Iya, di atas 20.000 untuk per bulannya. Saya pikir di Coban Rondo ini yang paling gampang Pak. Jadi parkir, nggak sampai jalan kaki 5 menit sudah sampai air terjun. Dan air terjunnya bukan yang cetek-cetek ya, 84 meter, airnya debitnya sepanjang tahun ada, jadi worth it lah Pak untuk orang. Jadi makanya kami itu punya segmentasi customer tuh mulai dari bayi sampai manula Pak. Jadi pakai stroller maupun kursi roda masih bisa menikmati air terjun gitu. Jadi pemirsa nanti bisa mengaksesnya lewat mana nih? Website, Instagram? Iya bisa. Jadi kalau nyari informasi bisa Instagram kan sekarang gampang nyari di Instagram, banyak semua informasi di situ, ada nomornya marketing kami. Terus kemudian kalau misal booking bisa juga langsung ke marketing kami. Kalau misalnya mau nyari bonus nih diskon bisa lewat tiket.com Pak, tiket masuk Coban Rondo betul. Kalau misalnya mau cari diskon untuk menginap di hotel kami bisa lewat Traveloka seperti itu. Mungkin bisa disampaikan nama website-nya dan username Iya, baik. Instagram. Silakan Mas Fian. Iya, nanti kalau teman-teman cari Traveloka Resort Pahlawi Coban Rondo, kalau untuk Instagramnya Coban Rondo Malang, itu udah informasi ada di situ semua. Yang paling banget. Iya, siap, langsung kami kelola sendiri. Mas, sebelum melanjutkan nih Mas, Iya. kita boleh nih kopi santai Siap. Mas. Sekarang gimana dia? Gimana Mas rasanya? Enak? Enak ya? Ini kopi ada di perhutani semua soalnya. Enak banget. Maksudnya kalau kopi yang kesukaannya apa nih? Dulu saya ketika jadi sinder itu suka yang ijen, Arabica di ijen. Agak kecut-kecut ya? Agak kecut-kecut Pak. Masuk. Masuk dulu wilayah kerja saya itu Mbak. Itu enak banget. Jadi nggak pakai gula udah kopinya. Langsung Asik. kopi Kopi langsung ya. ya. Oke deh Mas, kita balik ke topik nih. Baik. Kalau untuk high seasonnya Mas, biasanya Iya. itu saat kapan? Untuk 1 tahun ya, semisal Iya. libur Betul. anak-anak sekolah Betul. atau waktu weekend mungkin juga Iya. banyak pengunjung. Ya, jadi kami sekarang ini kan anak sekolah baru masuk ya Pak. Alhamdulillah di bulan Mei itu kemarin kita ada hit di Lebaran dan banyak ada long weekend, ada 2 long weekend. Kemudian di Juli ada libur anak sekolah. Alhamdulillah jadi pendapatan kami sangat baik lah. Mulai Mei sampai sekarang alhamdulillah sangat baik. Kalau di Gitu. saat banyak yang pengunjung ya Mas, itu cara manajemennya bagaimana sih Mas? Kan pastinya juga Iya. banyaknya tenaga pekerja ya, tenaga Iya, kerjanya juga iya. pasti lebih tambah atau bagaimana Mas? Kami 31 orang untuk satu Iya. set lokasi wisata dan Outsourcing semua. pegawai kenapa? Pegawai Pahlawi Bapak. Betul. Iya betul. Dan memang sih alhamdulillah kami punya SDM yang tangguh ya Pak. Jadi di situ sih kuncinya, di mana SDM tangguh itu bisa mengerjakan 1-2 pekerjaan itu udah luar biasa. Saya melihat dengan 31 orang ini kami bisa fight ya untuk mendapat pendapatan yang di luar ekspektasi kami sudah alhamdulillah. Jadi intinya kami lagi recovery, pendapatan sudah baik dan yang ada sekarang sudah bisa fight. Alhamdulillah saya yakin akhir tahun mudah-mudahan ini tren bagus terus, ya kita bisa baik sampai akhir tahun. Jadi memang tenaga kerjanya harus bisa multitasking. Betul ya? Bapak, dan otomatis yang kerja adalah orang yang bisa ditempatkan Iya. di tempat pos-pos kerja itu. Kemampuannya juga. Betul Bapak, betul Jadi sekali. tidak ada kendala ya Mas, misal tiba-tiba banyak banget nih ada pengunjung, Iya. tidak ada kendala. Artinya kan di situ kita bekerja bagaimana memanage ya. Karena kan dengan COVID ini nggak boleh ada orang ngumpul di satu titik gitu. Akhirnya kita punya manajemen flow pengunjung itu kita harus mainkan di situ. Akhirnya ketika tidak ada orang ngumpul di satu sisi dan start, artinya semua masuk. Mungkin kalau orang lihat kita muter, Iya. jadi ketika pengunjung itu muter, akhirnya pendapatannya muter, jadi nggak stuck di situ aja Iya. gitu, seperti itu sih. Kendala paling ini apa? Yang paling dirasakan di sana? Kendala tuh. Apa dengan masyarakat sekitar? Alhamdulillah sih Pak, kalau masyarakat kami bisa berkolaborasi Pak. Jadi kayak parkir itu Pak, kami murni dengan masyarakat Pak. Oh, jadi mereka yang ngelola parkir. Betul. Jadi parkir itu di bawah koperasi kami Pak. Oke. Jadi ketika COVID kemarin diminta cashless, kami sudah duluan cashless Pak. Jadi bayar parkir cukup di depan, itu masuk di lokasi semua itu udah satu parkir. Sama hampir mirip kayak secure parking gitu ya. Betul Bapak, betul. Tapi hanya mereka kami latih, kami kasih SOP sehingga bisa bekerja dengan baik. Jadi mereka di lapangan ya cuma mengarahkan saja. Nanti tiap sore mereka akan ke kantor untuk
menukarkan report, hari dia cair hari Berarti itu juga. mereka based on salary juga ya, bukan dari hasilnya mereka uang parkir itu ya? Enggak, jadi based Pendapatannya. on-nya realisasi hari itu juga, Pak. Oh, based on. Jadi sesuai pengunjung, jadi ada fee per motor, per mobil, per bisnya gitu, Pak. Rata-rata pengunjungnya lebih banyak motor atau mobil? Kami sekarang itu paling banyak mobil keluarga, Pak. Segmentasi keluarga paling banyak sekarang, alhamdulillah. Family sih. Family. Jadi ketika pandemi ini sekarang banyak family yang mungkin apa ya? Haus hiburan. Haus hiburan gitu. Karena biasanya cuma nonton Netflix di rumah. Bener-bener. Kayak glamping kami, Pak. Saya kemarin kebetulan ketemu orang Surabaya, Pak. Dia punya anak tiga, satu sudah kuliah, anak yang nomor 2-nya SD, anak yang paling kecil masih TK gitu. Iya, dia bilang saya pengen yang refresh, Pak Wira, dia bilang. Akhirnya dia bawa tenda 2 gitu untuk keluarga. Jadi boleh bisa. Dan kami punya bumi Berarti ada area kosong ya? Ada, Pak, banyak. Selain yang Jadi, kami punya area bumi perkemahan itu 10.000 Pak kapasitas. Contoh kemarin ada Jambore Skin, mobil Jimny itu sampai 500 mobil, Pak. Kemudian Land Rover kemarin, habis itu yang terbaru Land Cruiser. Land Cruiser berarti ini camper van gitu ya? Jadi betul, dia Pak. di mobilnya aja? Betul, Ilru 5 Jatim misalnya. Iya, teman-teman saya pindah ke sana. Iya, 400 mobil Pak se-Indonesia. Pak mantan Wakapolri juga datang. Betul, Bapak, betul. Makanan. Wali kota Batu juga datang kemana luar. Oh, itu tempatnya ya? Iya, cepat ada semua, Pak. Terus kalau pengunjung seperti itu ada Iya. safety untuk sertifikasi itu udah ada sertifikasi ISO atau Oh iya. CSE. Iya, alhamdulillah. Pengalamannya. Kami yang terbaru CHSE. Kemarin kan Kemenparekraf buat CHSE. Alhamdulillah kami clean sheet 100% nilainya. Oh ya, semua alhamdulillah kami clean sheet 100% dan kita boleh buka kan ada sertifikatnya dari Kemenparekraf langsung gitu. Yang terbaru Maksudnya kan. pengunjung lebih aman, Betul, lebih betul, santai iya. juga nggak. Jadi kan nih semisal apalagi kan air terjun takut anak-anak. Betul. Gimana gitu kan Mas ya? Iya, Itu iya. ada batasan nggak untuk semisal anak-anak di bawah 5 tahun Iya. atau di bawah 7 tahun nggak boleh ke area situ? Iya, jadi memang kami buat pagar pembatas, Pak. Jadi area yang aman untuk pengunjung kami buat. Kemudian ada 3 level pengaman. Ketika air itu naik tambah besar, kami buat ada blocking. Jadi semakin jauh dari air terjun. Ketika air itu debitnya bagus, bisa semua kita buka blocking itu, gitu. Tuh, ya, di situ ada satu petugas yang ngawal terus terus. stay di situ. Betul, nanti istirahat rolling dulu, tetap ada yang pengawasannya, Pak. Udah aman ya Pak berarti. Nah, untuk kedepannya ada planning apa lagi nih untuk perluasan di wisata situ? Ya, jadi kami ini ngejar ini kami kerjasama sama teman-teman pegiat e-bike, Pak. Kan sekarang lagi e-bike, ya. Oke. Jadi sepeda downhill tapi ada baterainya itu. Nah, itu insya Allah hari Minggu ini kegiatan. Jadi kita coba jaring tambah banyak komunitas-komunitas, Pak. Dan kemudian kita ini glamping kemungkinan kami besarkan, Pak. Karena Sabtu Minggu udah full terus sampai orang nggak ada tempat. Terus kegiatan-kegiatan kami juga marketing kami juga keliling-keliling, Pak, untuk itu. Dan tentu saja kami dibantu sama rekan kayak Bobo Bus itu kan bagus dia untuk manage media sosialnya seperti itu. Mas Wira, ini pertanyaan saya terakhir Iya. ya. Saya ingin tahu nih strategi marketing apa sih yang Mas Wira terapkan untuk Iya. tetap viral nih Iya. untuk di daerah Coban-Rondo? Jadi kalau saya sih kami di Coban-Rondo dan di Pahlawi itu menginginkan tempat kami itu menjadi top of mind yang dipikirkan pertama gitu loh. Iya. Jadi kalau mikir hutan ya Coban-Rondo gitu, air terjun ya Coban-Rondo gitu. Jadi itu yang kami coba. Akhirnya kami melakukan pembenahan dan kami yakin marketing terbaik adalah mulut ke mulut, word of mouth ya. Jadi orang ke orang itu pasti yang terbaik. Dan alhamdulillah pengunjung kami terjaga, Pak. Mulai Lebaran sudah lepas COVID ini kami alhamdulillah sudah. Apalagi sekarang mulutnya udah lewat sini ya. Iya. Lebih cepat lagi tuh. Apalagi udah foto Instagram, nah itu jadi makanya di tempat kami ada wifi kenceng di Lambir. Jadi ketika orang habis main tuh bisa langsung upload, langsung live itu pasti seperti itu. Karena kan orang sekarang banyak konten kreator kan ya. Kemarin juga kami kerjasama sama Ngalup coworking space di Malang itu konten kreator Malang Raya Pak dikumpulkan main di Coban-Rondo buat konten-konten. Ya kita kolaborasi lah sama teman-teman adik-adik Sama ini. influencer juga ya, benar itu gitu ya. udah pasti tuh udah gitu dia makan, dia sunrise sana cukup satu orang tapi datang. Oh, benar bicara ya. Oke Mas Wira, terima kasih Iya. banyak atas kehadirannya Siap, hari ini terima ya. kasih, terima Saya kasih. senang banget nih hari ini ngobrol dengan Mas Wira. Tahu nih bagaimana Coban-Rondo saat sekarang. Iya. Sobat Ngopi Lestari, itulah tadi hasil ngobrol kita dengan manajemen area
Bisnis Wanawisata Coban Rondo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.